Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan program sekolah kita dalam hari yang berjalan dengan bagus. Di sini nanti akan ada saya paparkan beberapa program, pertama program strategis kita, dan program jangka panjang menengah dan pendek. Baik, Bapak sekalian, hal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan observasi, jadi penilaian kepala sekolah dan sekolah. Nah, kebetulan di KMN saya itu kita pilih program 3 itu adalah program sekolah. Nah, program sekolah yang harus disosialisasikan sama Bapak sekalian. Bapak sekalian yang punya pemangku kebijakan, wakil-wakil guru dan ibu. Baik, di situ Bapak bisa lihat ada program kerja sekolah SMA Negeri 3 Sarawangun tahun 2024 yang disampaikan oleh kepala sekolah, ketua Binsa SPDPD, kepala SMA 3 Sarawangun. Kita mulai dari rencana kerja tahunan. Nah, sebelum kita ke sana, apa itu program kerja? Program kerja adalah bagaimana kita membuat satu program yang bisa dan terlihat apa yang akan kita lakukan dalam satu tahun. Nah, khusus di sini kita akan ada itu SMA 3 akan ada nanti rencana kerja strategis, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa dasar dari program kita ini? Pertama, latar belakangnya adalah berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SMP, tentang Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu, sekolah menyusun rencana kerja sekolah RKS untuk mengakomodir seluruh kegiatan sekolah dasarnya. Nah, landasan hukum itu ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan undang-undang. Terus tujuan dan manfaat dari rencana kerja itu. Yang pertama, tujuan kamu menyusun RKAS agar sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan, ya, dapat mengerti secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan dan kewajiban serta sasaran pengembangan sekolah dapat tercapai. Nah, manfaatnya di RKS itu untuk pedoman kerja, di kerja kerja kita dalam 1 tahun. Nah itu. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah garis besar dari pergerakan dari sekolah. Nah, apa landasan berikutnya? Yang dasar berikutnya adalah rapor pendidikan kita. Nah, di rapor pendidikan kita itu di 2024 itu sudah keluar, di mana kita masih kurang di literasi dan numerasi. Maka perlunya program itu. Nah, kita diberatkan di literasi dan numerasi untuk tahun ini. Dulu Pak. Nanti Pak kalau per slide itu Pak. Kamu bingung. Baik, berdasarkan visi sekolah kita, adalah insan berangkat mulia, berkarakter, berprestasi berdasarkan intak dan T. Nah, dari visi itu kita akan turunkan ke misi. Salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui peran budi pekerti dan program kegiatan keagamaan. Nah, di sini di tahun ini kita rencana kerja harus kita itu ada literasi dan numerasi salah satunya. Nah,
Kedua, menjalankan literasi setiap hari, seperti membaca Al-Quran, kultum, yasinan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan karakter yang amanah, adil, pemaaf, peduli, sabar, santun, berbudi pekerti, jujur, memiliki rasa tanggung jawab, tarawakah, dan kewajiban. Nah, dari sini nanti akan kita lanjut ke program yang strategis. Nah, berdasarkan hasil lapor pendidikan, maka kita akan meningkatkan di literasi dan numerasi. Nah, di samping itu, literasi itu juga nanti agar ada tidak hanya baca Al-Quran, bisa dengan novel, buku-buku cerita yang intinya akan dibaca anak 15 menit sebelum pembelajaran dulu. Jadi tidak terpaku ke pembacaan Al-Quran, tapi semua buku yang bisa dibaca selain dari buku paket atau buku nama. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan visi-misi sekolah kita. Maka yang paling penting adalah kita bisa juga melihat profil sekolah kita. Nah, profil sekolah ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap apa yang akan kita lakukan. Kenapa? Sekolah kita ini berada di jalan raya. Jalan raya Sarawak Komisi kilometer 2 Bau dengan Kecamatan Bau, Kabupaten Saraun, Provinsi Jambi. Pendirian ada dua. Kenapa? Karena kita dulunya itu ada sekolah swasta. Kalau swastanya di 2001, terus di negerinya di 2002. Nah, sekolah kita ini merupakan milik pemerintah. Pemerintah dengan luas tanah 20.550 meter persegi. Arti kata itu sekitar 2 hektar. Nah, luas bangunan yang ada di kita semua adalah sekitar 1.792 meter. Jadi, kalau dilihat luas dengan bangunan yang ada, itu masih ada lahan kosong yang harus bisa. Terus, biasanya kita untuk aktivitas keuangan kita lanjut ke bank Janji dan daya listrik kita 2.500. Oke, itu untuk profil yang di sekolah kita, itu di identitas sekolah. Baik, Bapak sekalian, karena ini adalah program sekolah, maka kita mulai ke intinya, rencana strategi sekolah. Untuk program jangka pendek atau 1 tahun, kami ini satu, terlaksananya program kegiatan keagamaan seperti salat zuhur berjamaah, terus duha berjamaah, istiqosah, dan ambil pesantren kilat, Ramadan, dan peringatan hari besar keagamaan, khususnya agama Islam. Terus kedua, kegiatan literasi terlaksana 80%. Nah, kalau 80% terlaksana literasi, maka apa yang ada di rapor pendidikan kita itu pasti akan meningkat. Kalau terlaksana 80%. Nah, target kita tahun ini kita harus 80%. Ketiga, terwujudnya peserta didik yang diterima di PTN favorit 20%. Kota kita itu biasanya 75%, 50% ya, untuk yang atasnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita capai 20% dari kota yang tidak dapat. Nah, terus terlaksana 90% pengembangan kurikulum yang mengikuti 8 standar pendidikan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi 8 standar itu harus kita penuhi. Salah satunya adalah standar proses, di mana semua program akan kita lakukan di sini. Proses, standar isi, ya. Nah, nanti standar pembiayaan yang akan kita bahas nanti di atasnya. Bagaimana
Apabila memang kegiatan itu membutuhkan dana, maka kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk jangka pendek ini kita hanya mentargetkan 20% dari pecahan corporate. Nah, untuk jangka menengahnya harus kita tingkatkan menjadi 50% dari mudah-mudahan yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, Bapak Ibu sekalian, di situ kita lihat rencana strategis kita untuk jangka panjang, maka kita harus dapat 100% pengembangan kurikulum yang mengikuti 8 standar pendidikan. Standar kata kurikulum merdeka yang akan kita lakukan dulu. Jadi harus kita dapat semua. Jadi 100% untuk tahun ini kita bisa melaksanakan dengan 100%. Terus terwujudnya peserta didik yang diterima di PTN favorit. Jadi sekitar 80% tahun ini kita udah jangka panjangnya kita udah harus bisa meloloskan 80%. Nah, ada nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ini? Mungkin ini yang nomor 3 terwujudnya peserta didik yang diterima di PTN favorit, ini bisa ranahnya dulu di Bapak. Karena kebetulan enggak, coba Bu Ari, ada masukannya? Baik, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih terkait dengan rencana strategis yang sudah Bapak sampaikan. Di sini menarik bahwa Bapak merencanakan bahwa jangka panjang ke depan kita akan mewujudkan peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 80%. Artinya Bapak, dari pengalaman yang sudah saya lakukan sebagai guru bimbingan kelas untuk membimbing anak pada perencanaan karir, itu terbentur pada ketidaktahuan mereka akan bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi dari beberapa instansi dan teman-teman kita bahwa kita harus dapat melihat potensi anak itu dari awal mereka masuk ke SMA. Artinya bisa kita melakukan kerjasama dengan konselor yang memang ahli pada bidang untuk mendeteksi bakat minat awal anak di SMA itu. Artinya dengan demikian, orang tua yang akan kita panggil dan melakukan kelas parenting juga akan memberi pemahaman bahwa mereka akan dikirim berdasarkan dengan bakat minat. Sehingga ketika nanti di kelas 3 tidak bingung lagi dalam menentukan kuliah yang akan mereka pilih dengan jurusan sesuai dengan bakat minat. Oke, berarti otomatis kita melakukan pendeteksian dini ya, dari kelas ACG, kita sudah tahu minat bakatnya dengan cara melakukan tes minat bakat. Oke, makasih. Baik, Bapak sekalian, itu ada program di samping strategis, ada program penguatan karakter. Ini sangat penting kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, apa tujuan dari program penguatan pendidikan karakter? Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif ke peserta didik dengan efektif. Nah, mungkin dari kegiatan yang kita lakukan bisa pembentukan karakter mulai dari masuk sampai nanti mereka pulang. Nah, di situ juga tidak bisa masuk di ranahnya literasi, numerasi. Jadi saya kira untuk penguatan karakter seperti itu. Ada kira-kira yang perlu ditambahkan untuk penguatan karakter ini? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Kita lanjut. Bapak-Ibu sekalian, di standar program standar strategis kita itu ada beberapa sasaran program kerja sekolah. Di antaranya di situ ada standar isi dan standar kompetensi menusa, standar proses, teknik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan dan pendanaan peserta didik dan kesiapan sekolah didukung eksternal. Itu mungkin. Nah, dari sasaran program kerja ini, ada pendapat Bapak Ibu sekalian tentang ini? Boleh. Mulai dari standar, kita mulai dari standar proses dulu. Berarti itu di situ ada kurikulum dan yang akan kita lakukan. Itu bisa walaupun
Terima kasih Pak. Baik, untuk standar proses itu ada beberapa upaya yang akan dilakukan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan nanti harapannya di standar kompetensi lulusan bisa terwujud dengan maksimal. Dan itu kita sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran tambahan yang akan dilaksanakan pada sore hari. Oke, terima kasih Pak Dokter. Dan di situ ada lingkungan. Nah, lingkungan ini kebetulan operator lingkungannya kan ada apa targetnya nanti kita bisa masukkan di program kerja sekolah. Kalau lingkungan dari sekolah Bapak, yang pertama kalau dari segi dan kita mengoptimalkan lingkungan organik yang ada di sekolah dalam arti menjadi produk-produk pendidikan yang ada di komersialkan. Dan kita sudah melaksanakan itu Pak. Kemudian untuk dari sekolah, sebagaimana biasa kita menyediakan juga yang 4S. Ketika kita mengawali masuk ke sekolah dengan senyum, salam, sopan dan santun. Oke, baik. Berarti itu bisa kita tingkatkan lagi ya. Atau ada lagi yang dari sarana prasarana dengan Dari sarana prasarana kita berdiri seiring waktu sesuai dengan kebutuhan bahasa sekolah, mungkin kita mengoptimalkan daripada sarana perpustakaan sebagai tempat peserta didik untuk menguatkan beberapa materi pembelajaran untuk bisa menggali daripada kegiatan literasi komunikasi. Oke, terima kasih. Karena nanti kita akan coba kita di program itu sekolah. Baik, Bapak sekalian. Jadi dari program yang akan kita laksanakan itu tidak lepas dengan yang namanya rencana pembiayaan. Nah, ini harus kita pikirkan masalah. Nah, rencana pembiayaan itu nanti akan ada beberapa sumber. Yang pertama dari rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Biasanya sumbernya itu dari pemerintah atau dana pesanan bantuan operasional sekolah. Dua, pendapatan rutin. Kalau memang sekolah tidak punya pendapatan rutin. Terus bantuan operasional sekolah, bos dari bos. Terus sumber pendapatan lain yang tidak mengikat. Bisa dari donatur, usaha sekolah, komite, ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang intinya tidak mengikat dari bantuan yang akan kita terima. Nah, itu sumber dana perencanaan biayanya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memaparkan, saya sudah memaparkan program sekolah dari awal sampai akhir. Nah, sudah saatnya kita harus menutup pertemuan pemaparan program sekolah ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya tutup dan menyampaikan sebuah, adakah di antara Bapak Ibu yang mau bertanya tentang program yang akan kita lakukan? Atau masukan terakhir yang perlu kita bisa berikan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya kira dari penjelasan saya tadi sudah cukup. Maka kesimpulan yang harus kita ambil pada hari ini, program sekolah yang dibuat berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran. Berdasarkan anggaran, atas bertujuan agar apa? Agar tercapainya rencana pengembangan sekolah secara rinci dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Dan bisa kita lakukan sejalan dengan lapor pendidikan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan nanti lapor pendidikan kita karena di literasi numerasi itu akan kita kuatkan dengan program-program tertentu. Nah, akhir kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.